Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Septianing Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tes awal praktikum biokimia dengan topik analisis glikolisis darah dan fermentasi sel ragi. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Pada percobaan ini memiliki tujuan untuk mengamati proses glikolisis di dalam sel ragi dan sel darah merah, dan mengamati pengaruh inhibitor seperti fluorida dan arsenat terhadap proses glikolisis. Apa yang dimaksud dengan proses glikolisis? Apa perbedaan glikolisis pada sel ragi dengan yang terjadi pada sel darah manusia? Untuk jawabannya, glikolisis adalah jalur utama dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi. Glikolisis merupakan pemecahan di glukosa yang dioksidasi menjadi piruvat yang dapat direduksi menjadi asam laktat. Adapun perbedaan glikolisis sel ragi dengan glikolisis sel darah merah terletak pada produk yang dihasilkan. Pada sel ragi, produk yang dihasilkan berupa etanol dan karbon dioksida, sedangkan pada sel darah merah, produk yang dihasilkan adalah asam laktat. Kemudian untuk soal yang kedua, glikolisis merupakan metabolisme. Jelaskan pembagian metabolisme ditinjau dari substrat makromolekul dalam tubuh manusia. Untuk jawabannya, metabolisme dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada metabolisme karbohidrat, kemudian yang kedua ada metabolisme lemak, yang ketiga metabolisme protein, serta yang keempat ada metabolisme asam nukleat. Baik, untuk yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme ini mencakup penguraian atau katabolisme dan sintesis atau anabolisme, serta perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Kemudian yang kedua, metabolisme lemak, yaitu proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecah dan menghasilkan energi atau disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Kemudian yang ketiga yaitu metabolisme protein, yang mana metabolisme protein ini merupakan proses kimia dan fisika yang mencakup perubahan atau anabolisme, serta penguraian atau katabolisme asam amino. Kemudian, yang terakhir yaitu metabolisme asam nukleat. Metabolisme ini adalah proses di mana asam nukleat atau DNA dan RNA disintesis dan didegradasi. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal nomor 3. Pada eksperimen metabolisme ini dilakukan pengamatan terhadap proses glikolisis yang terjadi di dalam sel ragi dan yang terjadi di dalam sel darah merah. Pada manusia dan hewan, hasil akhir proses glikolisis anaerob adalah asam laktat. Sedangkan pada sel ragi, hasil akhirnya adalah etanol dan karbon dioksida. Jelaskan glikolisis glukosa sampai terbentuknya asam laktat. Untuk jawabannya, pertama-tama glukosa difosforilasi oleh ATP dan membentuk glukosa 6-fosfat, serta membentuk ADP. Kemudian reaksi ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat oleh fosfoglukoisomerase. Isomerase ini melibatkan pengubahan aldosa menjadi ketosa. Kemudian, fruktosa 6-fosfat difosforilasi oleh ATP untuk membentuk fruktosa 1,6-bifosfat dan ADP. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah fosfofruktokinase atau PFK. Kemudian, aldolase memecah fruktosa 1,6-bisfosfat atau molekul dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, gliseraldehyde 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Gliseraldehyde 3-fosfat dapat diubah menjadi gliseraldehyde 3-fosfat oleh triosa fosfat isomerase. Gliseraldehyde 3-fosfat diubah menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh gliseraldehyde 3-fosfat dehidrogenase dengan menggunakan fosfat anorganik dan NAD+. Kemudian, produk lain yang dihasilkan juga adalah NADH. Ikatan fosfat berenergi tinggi pada 1,3-bisfosfogliserat digunakan untuk mensintesis ATP dan menghasilkan 3-fosfogliserat. 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh fosfogliserat mutase melalui perpindahan gugus fosfat dari C3 ke C2 pada molekul yang sama. Enolase mengkatalisis dehidrasi 2-fosfogliserat untuk membentuk fosfoenol piruvat atau PEP. Reaksi ini kemudian mengubah ikatan ester fosfat berenergi rendah pada 2-fosfogliserat menjadi ikatan fosfat berenergi tinggi pada PEP. Pada reaksi yang terakhir, piruvat kinase mengkatalisis pemindahan gugus fosforil secara irreversibel dari PEP ke ADP untuk membentuk ATP dan piruvat. Selanjutnya, pada saat otot lurit melakukan kontraksi, seperti saat berolahraga,
Laju lintasan glikolisis yang memproduksi asam pirufat akan bereaksi lebih cepat daripada laju siklus asam sitrat yang mengoksidasi asam tersebut. Dalam kondisi ini terjadi peningkatan kadar NADH yang disebabkan karena perbedaan kecepatan dua lintasan. Oleh karena itu, kelangsungan lintasan glikolisis sangat bergantung pada ketersediaan molekul NAD+ untuk mengoksidasi gliseraldehid 3-fosfat. Akumulasi asam pirufat dan NADH akan dikatalisis oleh enzim dehidrogenase laktat dalam reaksi redoks yang mengoksidasi NADH menjadi NAD+ dan mereduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Kemudian untuk soal nomor 4, tentukan jumlah energi dalam bentuk ATP pada proses pemecahan gula sampai terbentuknya fermentasi alkohol pada sel ragi. Untuk jawabannya, pada proses glikolisis sampai terbentuknya pirufat dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH, yang mana 1 NADH sama dengan 3 ATP, sehingga jumlah energi yang dihasilkan adalah 8 ATP. Kemudian untuk soal nomor 5, pada glikolisis sel ragi, dilakukan penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dan Otto-Leyden, serta dilakukan penetapan kadar etanol. Jelaskan perbedaan metode tersebut. Untuk jawabannya, yang pertama, penetapan kadar glukosa melalui cara Folin-Wu dapat dilakukan dengan menambahkan larutan tembaga alkalis yang akan mereduksi ion kupri menjadi senyawa kupro yang tidak dapat larut. Kemudian yang kedua, penetapan kadar glukosa dengan cara Otto-Leyden dilakukan dengan mereaksikan larutan sel ragi ke dalam asam asetat yang panas sehingga dapat dibentuk senyawa yang berwarna hijau. Dari warna hijau ini akan dilakukan pengukuran absorbansi dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis dengan menggunakan panjang gelombang sebesar 625 nanometer. Kemudian yang ketiga, penetapan kadar etanol pada glikolisis sel ragi dilakukan dengan penambahan larutan dikromat dalam suasana asam yang bertujuan untuk mengoksidasi etanol menjadi asetat. Kemudian untuk soal nomor 6, jelaskan cara perhitungan penentuan kadar etanol yang dihasilkan dari reaksi glikolisis sel ragi. Untuk jawabannya, adapun cara perhitungan yang dapat digunakan untuk menentukan kadar etanol yaitu dengan menggunakan rumus absorbansi blanko dikurang absorbansi uji per absorbansi substrat dikurang absorbansi uji kali 0,5 kali 0,5 per 100 kali 100 per 0,5 kali 100 per 0,5 gram per dl. Kemudian untuk soal nomor 7, jelaskan langkah-langkah cara membuat larutan buffer KRP 0,1 molar Krebs-Stringer fosfat buffer dengan pH 7,2 sampai 7,4. Untuk jawabannya, KRP buffer dibuat dengan cara yang pertama menyiapkan NaCl 1,5 molar dengan menggunakan kristal NaCl seberat 87,66 gram dalam 1 liter Aquades. Kemudian untuk buffer fosfat pH 7,4 disiapkan 0,1 NaH2PO4 2H2O dengan MR sebesar 156 atau 156 dengan melarutkan sebesar 15,6 gram dalam 1 liter. Kemudian yang B, 0,1 molar Na2HPO4 2H2O dengan MR 178 dengan cara melarutkannya sebesar 17,8 gram dalam 1 liter. Kemudian tambahkan 19 ml campuran A ke dalam 81 ml campuran B dan diukur pH-nya hingga mencapai pH 7,4. Kemudian disiapkan KCl 0,15 molar dan yang terakhir 5,6 gram KCl dengan MR 74,56 dilarutkan dalam 500 ml Aquades. Kemudian untuk soal nomor 8, pada langkah kerja glikolisis sel ragi dibutuhkan sebanyak 4 buah Erlenmeyer. Disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Jelaskan fungsi masing-masing alat yang digunakan. Untuk jawabannya, Erlenmeyer digunakan sebagai wadah campuran yang akan diamati. Untuk Erlenmeyer yang pertama digunakan sebagai kontrol positif yang sama pada campuran ini akan ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang positif. Sedangkan untuk Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif yang mana campuran ini ditetapkan untuk menyebabkan hasil yang negatif. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu Erlenmeyer yang ketiga digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor terhadap percobaan glikolisis sel ragi. Kemudian yang 9, dalam percobaan ada tahap campuran yang telah didiamkan selama 15 menit, kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung dalam campuran tersebut.
Mengapa fungsi pendiaman selama 15 menit? Untuk jawabannya, pendiaman selama 15 menit bertujuan agar proses glikolisis dalam ragi dapat berlangsung selama rentang waktu tersebut dan glikolisis menjadi optimum pada rentang waktu tersebut. Kemudian, untuk soal nomor 10, dalam langkah-langkah ada perlakuan sebagai berikut. Larutan dikromat diambil dan dimasukkan ke dalam labu 25 ml. Crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml. Jelaskan tujuan langkah ini. Untuk jawabannya, crucible dibilas dengan Aquades dan hasil bilasan tersebut dimasukkan ke dalam tabung dan diencerkan hingga 25 ml bertujuan agar tidak terdapat sisa dari larutan asam dikromat pada crucible yang mana untuk mencegah terjadinya ketidaktepatan atau agar tidak mempengaruhi hasil pengukuran absorbansi. Kemudian untuk soal nomor 11, mengapa pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat? Jelaskan jawaban saudara. Untuk jawabannya, pada proses glikolisis di dalam sel darah merah dihasilkan laktat dan bukan pirufat karena pada proses glikolisis di dalam sel darah merah terjadi glikolisis anaerob atau ketika kondisi oksigen tidak mencukupi untuk menjalani proses aerob sehingga dapat dihasilkan asam laktat. Apabila terjadi glikolisis secara aerob, maka yang dihasilkan adalah asam pirufat. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 12. Sebutkan parameter-parameter yang diamati dalam percobaan ini untuk menunjukkan terjadinya metabolisme. Untuk jawabannya, parameter yang diamati pada percobaan ini yaitu kadar glukosa dan kadar produk etanol yang dihasilkan dari proses glikolisis. Untuk soal nomor 13. Jelaskan mekanisme kerja fluorida dan arsenat dalam menghambat glikolisis. Untuk jawabannya, fluorida dan arsenat bertindak sebagai inhibitor, yang mana penambahan inhibitor ini digunakan untuk menunjukkan pengaruh adanya inhibitor dalam proses glikolisis sel ragi yang nantinya akan bereaksi seperti substrat yang menyerang sisi aktif enzim dalam sel ragi. Penambahan fluorida bekerja dengan cara ion fluorida akan menginhibisi enolase, enzim yang membutuhkan ion magnesium dengan cara membentuk kompleks molekul antara fosfat anorganik membentuk magnesium fosfat. Sedangkan penambahan arsenat akan menghambat glikolisis dengan membentuk 1-arsenul 3 fosfogliserat oleh enzim gliseraldehida 3 fosfat dehidrogenase sehingga menginterferensi pembentukan ATP pada tingkat substrat. Kemudian untuk soal nomor 14, sebutkan langkah-langkah percobaan glikolisis dalam sel ragi dan sel darah. Untuk jawabannya, untuk yang pertama, langkah-langkah dalam glikolisis sel ragi. Yang pertama, sebanyak 4 buah Erlenmeyer disiapkan dan diberikan tanda 1, 2, dan 3. Erlenmeyer 1 digunakan sebagai kontrol positif, Erlenmeyer 2 digunakan sebagai kontrol negatif, dan Erlenmeyer 3 digunakan untuk melihat pengaruh inhibitor. Pada Erlenmeyer 1 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 14 ml dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 2 dimasukkan 14 ml suspensi ragi roti yang telah dididihkan dan larutan glukosa 2% sebanyak 2 ml. Erlenmeyer 3 dimasukkan suspensi ragi roti sebanyak 13,5 ml, larutan fluorida 0,5 ml, dan 2 ml larutan glukosa 2%. Erlenmeyer yang telah diisikan campuran dibolak-balikkan sebanyak 3 kali dan didiamkan selama 15 menit dalam suhu kamar. Campuran yang telah didiamkan selama 15 menit ini kemudian diukur kadar glukosa dan kadar etanol yang terkandung di dalamnya. Kemudian selanjutnya untuk glikolisis sel darah merah, yang pertama sebanyak 4 tabung reaksi disiapkan dan diberi tanda tabung 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini tabung pertama digunakan sebagai kontrol positif, tabung kedua sebagai kontrol negatif, tabung ketiga sebagai pengaruh inhibitor fluorida, dan tabung keempat sebagai pengaruh inhibitor arsenat. Pada tabung pertama dimasukkan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, kemudian ditambahkan dengan dapar KRP dengan pH 7,4 sebanyak 7 ml. Kemudian tabung 2 dimasukkan dengan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml dan ditambahkan dapar KRP dengan pH 7,4 sebanyak 7 ml yang telah dididihkan selama 5 menit. Kemudian tabung 3 dimasukkan dengan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, dapar KRP dengan pH 7,4 sebanyak 6,5 ml, dan tabung terakhir yaitu tabung keempat dimasukkan dengan sel darah merah 50% sebanyak 0,5 ml, kemudian ditambahkan dengan dapar KRP dengan pH 7,4 sebanyak 6,5 ml. Kemudian setelah campuran itu bercampur dengan baik, campuran tersebut didiamkan hingga terbentuk suspensi. Setelah terbentuk suspensi, tabung ketiga ditambahkan
dengan larutan fluorida sebanyak 0,5 ml dan tabung keempat ditambahkan dengan larutan arsenat sebanyak 0,5 ml. Selanjutnya, keempat tabung reaksi ditambahkan dengan 1 ml larutan glukosa 0,5%. Kemudian, campuran yang terbentuk dikeram dalam pengenas air selama 30 menit dan dilakukan pengujian kadar glukosa pada keempat tabung dengan menggunakan metode Volin-Wu yang sebelumnya filtrat yang dihasilkan dibebaskan dari protein. Kemudian, filtrat yang bebas dari protein dapat dibuat dengan Aquades yang dimasukkan dengan labu ke dalam labu Erlenmeyer dan ditambahkan suspensi selera merah. Yang selanjutnya, labu sebagai wadah tersebut digoyangkan secara perlahan. Campuran ditambahkan dengan larutan Na tungstat 10% dan H2SO4 2 atau 3 normalitas secara perlahan dengan labu yang digoyangkan secara perlahan juga. Kemudian labu Erlenmeyer ini ditutup dan didiamkan selama 10 menit sehingga larutan berubah warna menjadi coklat. Kemudian larutan disaring dan filtrat yang dihasilkan ditampung untuk dilakukan pengujian kadar glukosa dengan cara Volin-Wu. Kemudian untuk soal nomor 15, jelaskan perbedaan antara glikolisis yang terjadi dalam sel ragi dan dalam hal produk yang terbentuk dan enzim yang berperan. Pada sel ragi, ada dua bentuk glikolisis, yaitu aerob dan anaerob. Pada aerob membentuk piruvat yang dioksidasi menjadi karbon dioksida dan H2O, sedangkan pada anaerob, karbohidrat seperti glukosa dan sukrosa akan diuraikan enzim dalam ragi menjadi alkohol dan karbon dioksida sebagai produk akhir. Enzim yang digunakan yaitu enzim simase yang berasal dari mikroba Saccharomyces cerevisiae. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pembahasan tes awal ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.